Oke anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang prinsip dasar klasifikasi makhluk hidup. Jadi di di bab sebelumnya kita kan sudah mempelajari tentang keanekaragaman hayati atau keanekaragaman kehidupan. Nah, di bab ini kita akan belajar bagaimana para ilmuwan mengelompokkan makhluk hidup yang beraneka ragam itu ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan kemiripannya satu sama lain. Oke, ini saya punya beberapa contoh keanekaragaman di tingkat gen ya. Jadi saya punya ini apa namanya? Ini kalau bahasa Inggrisnya mother of thousand ini ya. Mother of thousand, cocor bebek kalau dalam bahasa Indonesia ya. Ada walabi, ada kerbau, ada ini apa nih? Beberapa jenis jamur ya, dan ada tumbuhan. Oke. Jadi makhluk hidup ini bisa kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Misalkan dua organisme ini mungkin karena warnanya sama-sama hijau, kita kelompokkan menjadi satu kelompok. Oke. Dan kita beri nama tumbuhan. Kita beri nama dia tumbuhan. Kemudian ini kita masukkan satu kelompok, kita beri nama dia fungi. Kemudian ini karena mungkin sama-sama bergerak ya, kita kelompokkan menjadi satu kelompok dan kita beri nama hewan ya. Saya bilang mungkin karena memang kita belum mempelajari yang dimaksud dengan hewan itu apa, yang dimaksud dengan tumbuhan itu apa, dan yang dimaksud dengan fungi itu apa. Hari ini kita akan pelajari itu ya. Oke, sebenarnya kenapa sih kok kemudian makhluk hidup ini itu sama ilmuwan harus dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok? Kenapa nggak jadi satu aja gitu? Jadi kalau di modul yang kalian baca ya, saya harap kalian sudah membacanya. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup itu ada banyak sekali, tapi supaya fokus di sini saya ambil dua tujuan penting dari klasifikasi makhluk hidup. Oke. Yang pertama tentunya adalah untuk menyederhanakan objek studi ya. Jadi objek kajian, objek studi dalam biologi itu adalah makhluk hidup. Dan makhluk hidup itu sangat beraneka ragam. Ada makhluk hidup yang sangat kecil, bakteri, sampai makhluk hidup yang sangat besar seperti gajah, kemudian paus dan lain sebagainya. Nah, supaya eh, makhluk hidup yang sangat beraneka ragam ini bisa dilihat secara lebih sederhana, maka sama para ilmuwan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok gitu ya. Kemudian yang kedua adalah untuk mencari hubungan kekerabatan. Nah, maksudnya hubungan kekerabatan itu bukan misalkan kita nemu kucing ya, kucing ini ponakannya siapa, bibinya siapa, bukan seperti itu ya. Jadi hubungan kekerabatan di sini lebih bersifat evolusioner. Jadi misalkan kucing itu dia nenek moyangnya itu siapa? Gitu. Nenek moyang dari kucing ini makhluk hidup apa, spesies apa dan sebagainya. Karena memang salah satu misteri dalam biologi itu adalah dari mana kehidupan itu berasal ya. Bagaimana asal usul kehidupan? Itu salah satu misteri yang ingin dijawab oleh biologi. Jadi kalau kita mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan tingkat kekerabatannya, itu akan sedikit membuka tabir dari misteri itu ya. Sedikit akan memberikan clue, memberikan kata kunci tentang dari mana asal usul kehidupan gitu ya. Oke, next ya. Begitu juga dengan pengelompokan makhluk hidup itu memang sudah dimulai sejak zaman Aristoteles ya, sampai sekarang pengelompokan makhluk hidup itu terus berkembang. Kalau kamu baca di modul ada yang 2 kingdom, ada 4 kingdom, ada yang 5 kingdom, bahkan terakhir ada yang 6 kingdom. Nah, di sini saya hanya akan bahas dua pengelompokan. Yang pertama berdasarkan 5 kingdom dan yang kedua berdasarkan 6 kingdom. Selebihnya kalian bisa belajar sendiri dengan membaca modul yang sudah saya bagikan. Oke, salah satu pengelompokan yang paling banyak diterima dan paling banyak dipelajari adalah pengelompokan yang dilakukan oleh Robert Whittaker ya.
sorry. Oke. Sorry, ini saya kurang H ya. Harusnya namanya itu Whitaker ya. Harusnya oke. Dia mengelompokkan makhluk hidup itu ke dalam 5 kingdom atau 5 kerajaan ya. Tapi di sini tidak kita terjemahkan ya. Kingdom tidak kita terjemahkan ke dalam kerajaan karena kurang familiar aja di dalam biologi. Jadi kalau kita di biologi itu tetap pakai kingdom, tidak pakai kerajaan. Tetap kita tidak terjemahkan kingdom ini menjadi kerajaan. Kingdom makhluk hidup menurut Whitaker itu bisa dibagi menjadi 5. Ada Monera, Protista, Fungi, Plante, dan Animalia. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih ciri umum dari Animalia, apa ciri umum dari Protista, apa ciri umum dari kelima kingdom ini, dan yang membedakannya antara satu kingdom dengan kingdom yang lain. Jadi kalau kalian nggak paham itu, maka kalian harus mengulang kembali untuk menonton video ini ya. Oke. Yang pertama kita bahas yang gampang dulu, yang paling sering kita lihat ya. Ini termasuk kingdom kita manusia ya, yaitu Animalia atau kingdom hewan. Apa sih ciri umum yang dimiliki oleh semua hewan itu? Oke. Misalkan di sini saya punya harimau nih. Saya punya harimau, saya punya kucing, saya punya katak, saya punya ular, kemudian ini saya punya porifera ya. Ini mungkin jarang kalian lihat karena memang dia adanya di dasar lautan. Kalau kalian belum pernah menyelam lautan atau belum pernah melihat video tentang biota laut, mungkin belum pernah melihat ini. Tapi saya yakin kalian semua sudah pernah menonton film SpongeBob ya. Jadi ini adalah hewan yang menjadi inspirasi dari karakter SpongeBob, yaitu porifera ya. Atau hewan yang berpori ya, berpori. Oke, apa sih ciri yang menyatukan ke semua makhluk hidup ini? Kalau kita lihat secara kasat mata memang kayak nggak ada persamaannya ya. Tapi sebenarnya ada beberapa ciri yang menyatukan mereka semua. Oke, ini ciri-cirinya. Yang pertama, mereka semua bersifat multiseluler. Artinya setiap individu ini itu tersusun atas banyak sel, bukan tersusun atas satu sel. Jadi mereka ini semua disusun atas beberapa sel. Jadi sel gitu ya. Banyak sekali, bahkan sampai jutaan. Semakin besar suatu organisme, semakin banyak pula sel yang menyusunnya. Nah, organisme yang tersusun atas banyak sel disebut sebagai organisme multiseluler. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua. Semua hewan di sini bersifat eukariotik. Dia bersifat eukariotik. Maksud dari eukariotik itu misalkan kita ambil satu sel ya, kita punya satu sel hewan nih. Oke, semua sel itu punya materi genetik, ya, nah, punya materi genetik berupa DNA. DNA-nya ini disimpan dalam suatu organel yang punya pembungkus atau membran. Ya, jadi ada membrannya, ada pembungkusnya. Inilah kita sebut sebagai nukleus atau inti sel. Inti sel. Jadi inti selnya punya bungkus ya, dia punya membran, punya bungkus ya. Itu adalah organisme eukariotik. Jadi dua ciri dari Animalia ya. Yang pertama multiseluler, yang kedua eukariotik. Ini konsep dasar harus benar-benar kalian pahami. Yang ketiga bersifat heterotrof atau tidak dapat menyusun makanannya sendiri. Jadi tidak ada satupun hewan itu yang bisa melakukan fotosintesis, meskipun ular ini ada warna hijaunya gitu ya. Jadi jangan anggap semua makhluk hidup yang warnanya hijau itu bisa berfotosintesis. Misalkan kamu punya peliharaan katak nih, karena warnanya hijau, gak kamu kasih makan, kamu jemur, kamu kira bisa berfotosintesis? Nggak bisa ya. Jadi fotosintesis tidak bisa dilakukan oleh hewan. Semua hewan tidak bisa berfotosintesis. Nah, dari mana dia mendapatkan energi? Tidak lain adalah dengan memangsa makhluk hidup lain. Harimau dia memangsa kancil, memangsa zebra, memangsa makhluk hidup yang ada di sekitarnya karena dia raja ya. Bukan raja, raja hutan nih singa, ini harimau nih.
Kok makan zebra ya? Harimau adanya di hutan ya. Sorry. Kemudian kucing ya, dia mangsa ikan biasanya ya. Kalau kucing ikan, jadi dia memangsa makhluk hidup lain. Kalau katak dia memangsa serangga, jadi dia bisa memangsa serangga, terutama serangga yang terbang-terbang itu nanti akan dia tangkap dengan menjulurkan lidahnya. Kalau ular dia akan memangsa dedaunan, bagian dari makhluk hidup lain. Lah yang unik porifera nih. Jadi semua makhluk hidup ini bisa bergerak kecuali ini ya, kecuali porifera ini. Jadi dia nempel di dasar lautan. Nah, kalau dia nempel tentu dia nggak bisa berburu ya, dia nggak bisa memangsa makhluk hidup lain, tidak bisa menangkap makhluk hidup lain. Nah, caranya unik. Jadi air laut kan ngalir nih ya. Air laut kan ngalir melewati tubuhnya dia. Nah, air laut itu di dalamnya ada banyak sekali partikel makanan. Bisa itu dari zooplankton, berarti fitoplankton ya, makhluk hidup yang sangat kecil. Lah, sama dia disaring. Kan dia berpori ya, jadi disaring. Lah, makanan yang nyantol di tubuhnya itu nanti yang akan dia konsumsi. Jadi dia nggak berburu. Oke, kita lanjut ya. Jadi paham ya apa yang dimaksud dengan animalia. Kalau kalian nggak paham, bisa langsung komentar di kolom di bawah ya. Silakan komentar. Oke, kemudian next. Nah, plante atau tumbuhan. Jadi tadi kingdom animalia, sekarang kingdom plantae. Oke. Ciri yang pertama dari kingdom plantae adalah multiseluler. Multiseluler, sama kayak hewan tadi ya. Jadi dia bersifat multiseluler. Oke, multiseluler. Jadi satu organisme tersusun atas banyak sel. Kemudian yang kedua, masih sama seperti hewan, dia juga bersifat eukariotik atau inti selnya memiliki membran. Nah, yang beda yang ketiga nih. Yang ketiga nih yang beda. Jadi semua tumbuhan itu bersifat autotrof. Kalau hewan tadi heterotrof, kalau tumbuhan autotrof. Artinya dia bisa menyusun makanannya sendiri melalui fotosintesis. Jadi tidak ada tumbuhan itu yang memangsa makhluk hidup lain. Ya. Misalkan kamu pernah tahu ada Venus flytrap ya, yang dia bisa memangsa serangga. Nah, dia itu ngambil serangga bukan untuk sebagai sumber energi, tapi dia di situ mencari nitrogennya ya. Karena memang Venus flytrap itu hidup di tempat yang miskin nitrogen, maka dia nyari nitrogen itu dari serangga. Jadi bukan untuk sebagai sumber energi. Maka nggak bisa itu disebut sebagai makan ya, beda. Oke, semua tumbuhan bisa berfotosintesis. Kalau nggak bisa berfotosintesis, berarti bukan tumbuhan. Itu intinya ya. Kemudian dinding selnya mengandung selulosa. Jadi kamu nggak perlu bingung dengan istilah selulosa ya. Selulosa itu salah satu jenis karbohidrat, itu ada di dalam dindingnya tumbuhan. Selulosa ini nggak bisa dicerna oleh manusia. Ya, makanya kita menyebut tumbuhan itu sebagai sumber serat. Karena memang nggak bisa dicerna. Jadi kalau ada sayur mayur masuk ke dalam perut kalian, paling yang diambil hanya kandungan mineral dan vitaminnya. Selebihnya dia akan dikeluarkan bersama dengan feses ya. Ya, itu makanya banyak dipakai untuk diet ya, karena memang sayuran itu hanya memberikan efek kenyang, tapi nggak bikin kita gendut ya. Tapi tentu nggak bisa kalian menggantikan nasi dengan sayuran, nggak bisa, karena kita makan tuh butuh energi. Kita makan yang kita cari yang pertama adalah energi. Sementara sayur itu tidak memberikan sumber energi bagi kita. Beda dengan sapi ya. Sapi itu makan dedaunan, dia bisa berenergi karena memang pencernaannya bisa mencerna selulosa. Beda dengan manusia yang tidak bisa mencerna selulosa. Kok bisa Pak sapi mencerna selulosa? Dia punya dua lambung ya. Kita lambungnya cuma satu, jadi nggak kuat untuk mencerna selulosa. Yang kedua, kita juga nggak punya enzimnya. Jadi kita nggak punya enzim yang bisa mempercepat pemecahan selulosa. Yang kita punya itu hanya enzim amilase yang bisa mencerna amilum atau pati ya. Oke, next. Lah,
Sifat mana sih multiseluler ini? Sifat multiseluler ini yang kemudian membuat alga nggak bisa kita kelompokkan ke dalam tumbuhan. Jadi meskipun dia warnanya hijau, meskipun dia bisa berfotosintesis, tapi dia tidak bisa kita kelompokkan ke dalam tumbuhan karena dia bersifat uniseluler, bukan multiseluler. Jadi satu alga ini dia hanya tersusun atas satu sel, nggak bisa. Dan kemudian dinding sel yang mengandung selulosa itu membuat, nah ini rumput laut itu juga nggak bisa kita kelompokkan sebagai tumbuhan karena dinding selnya tidak mengandung selulosa. Oke, next ya. Oke, ini adalah fungi ya. Jadi kingdom ketiga adalah fungi. Oke, apa ciri dari fungi itu atau jamur? Kamu bisa menyebut fungi ini jamur, tapi sebenarnya agak kurang tepat ya. Tapi kita pakai istilah fungi aja. Yang pertama multiseluler, sama seperti dua kingdom sebelumnya, juga sama-sama bersifat eukariotik, dan yang ketiga bersifat heterotrof ya. Ini yang membuat fungi itu dikeluarkan dari kingdom Plantae. Jadi dulu dia sempat masuk ke dalam kingdom Plantae, tapi karena pengetahuan itu terus berkembang ya, kemudian para ilmuwan tahu ternyata fungi ini tidak bisa berfotosintesis, maka kemudian dia dikeluarkan dari kingdom Plantae. Jadi dia tidak bersifat autotrof melainkan bersifat heterotrof. Lah, bedanya dengan hewan, fungi ini tidak punya sistem pencernaan, jadi dia tidak memangsa makhluk hidup, melainkan dia akan menyerap makanan itu dari lingkungan sekitarnya. Jadi misalkan ada roti kok ditumbuhi jamur. Nah, maka lama-kelamaan roti ini kan habis ya, karena dia diserap. Penyerapannya ini kita sebut sebagai absorpsi. Jadi dia menyerap makanan dari lingkungan sekitarnya. Nah, dinding selnya juga tidak tersusun atas selulosa, melainkan tersusun atas kitin. Nah, kitin ini juga salah satu jenis karbohidrat namanya kitin. Kamu nggak usah bingung dengan istilah-istilah itu. Oke, next. Nah, kingdom yang keempat adalah protista. Saya ambil dua ciri saja ya. Yang pertama, sama seperti tiga kingdom sebelumnya, protista ini juga bersifat eukariotik. Nah, kemudian yang kedua, sebagian besar dari anggota kingdom protista ini mereka uniseluler. Tapi juga ada beberapa yang bersifat multiseluler sederhana. Maksudnya sederhana ini tidak sampai punya organ ya. Misalkan tumbuhan itu punya organ akar, batang, daun. Kalau misalkan hewan itu punya jantung, punya kepala, punya kaki. Lah kalau protista ini dia multiseluler tapi sangat sederhana. Gitu. Sebenarnya agak susah untuk mencari ciri umum dari protista karena memang protista ini bisa dibilang sebagai kingdom buangan. Jadi misalkan ilmuwan nemu makhluk hidup nih, dia memangsa makhluk hidup lain ya, berarti mirip hewan kan, tapi ternyata nggak cocok nih kita kelompokkan ke dalam hewan karena dia nggak multiseluler gitu, maka dia dimasukkan ke protista. Atau ilmuwan nemu organisme bisa berfotosintesis tapi nggak kayak tumbuhan. Tumbuhan itu harusnya punya akar, punya batang, punya daun. Tapi ini kok nggak ada batang daunnya, kok nggak jelas yang mana yang batang, yang mana yang daun. Nah, maka kemudian para ilmuwan menganggap itu bukan tumbuhan sehingga dimasukkan ke dalam kingdom protista. Jadi protista ini bisa dibilang adalah kingdom buangan ya. Oke. Tapi tidak mengurangi rasa hormat kita terhadap protista ya, karena protista itu manfaat dalam kehidupan itu sangat luar biasa besar. Nanti akan kita coba eksplor jika kita sudah sampai di bab protista. Oke, kita next ya. Next. Nah, ini terakhir kingdom Monera. Dalam klasifikasi 5 kingdom yang terakhir adalah Monera. Monera itu kingdomnya bakteri. Ini bakteri. Jadi kalau kalian belum pernah lihat bakteri ya gini nih bentuknya bakteri ya. Kalau kita lihat menggunakan mikroskop elektron ya. Jadi kalau kalian pakai mikroskop yang ada di sekolah jangan harap bisa melihat 3 dimensi seperti ini ya, karena ini pakai mikroskop elektron. Ya. Ciri dari Monera, nah, pertama
prokariotik. Beda dengan 4 kingdom sebelumnya yang bersifat eukariotik, Monera bersifat prokariotik. Artinya inti selnya tidak punya membran. Lihat nih ya, ini materi genetiknya, nggak ada membrannya, nggak ada selubungnya, nggak ada pembungkusnya, sehingga ini disebut sebagai organisme prokariotik. Tentu ini nggak bisa kalian lihat dengan mata telanjang, karena semua monera itu bersifat uniseluler. Ini kita tahu sel itu ukurannya sangat kecil, jadi tidak bisa kita lihat menggunakan mata telanjang. Meskipun sebenarnya kita itu tidak pernah jauh dari bakteri ya. Karena bakteri itu bersifat ubiquitos, ada di mana-mana. Di telapak tangan kalian ada bakteri, di permukaan kulit kalian ada bakteri, bahkan di dalam usus kalian itu ada bakteri ya. Di lantai kalian ada bakteri, di meja kalian ada bakteri. Jadi jangan anggap meskipun kamu semprot dengan desinfektan dan sebagainya kemudian bebas bakteri, tidak ya. Karena bakteri itu sifatnya ubiquitos, ada di mana-mana. Ya, makanya kan nggak ada kan sabun yang mengklaim membunuh 100% bakteri gitu. Pasti klaimnya membunuh 99,9% bakteri. Jadi masih ada 0,1 yang tersisa. Jadi karena bakteri itu ada di mana-mana ya. Oke, jadi itu klasifikasi 5 kingdom. Ada Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, ini yang terakhir. Oke, jadi selain klasifikasi 5 kingdom, yang terbaru itu ada sistem klasifikasi 6 kingdom. Oke, tadi kan saya bilang bakteri itu ada di mana-mana ya. Misalkan di dalam air ada bakteri. Air ini mau kita minum nih, tentu kita kan nggak mau minum bakteri kan, maka kita ingin membunuh bakteri ini yang ada di dalam air meskipun kita nggak bisa ngelihat. Salah satu cara yang bisa kita gunakan adalah dengan memanaskan air tersebut supaya bakteri yang ada di dalamnya bisa mati. Jadi bakteri itu nggak bisa hidup di lingkungan yang sangat panas, atau juga nggak bisa hidup di lingkungan yang sangat dingin. Jadi misalkan kita punya makanan, supaya makanan ini nggak busuk, tidak diserang bakteri, kan kita masukkan ke dalam freezer yang sangat dingin karena memang bakteri nggak bisa hidup di situ. Tapi ternyata di lingkungan-lingkungan yang sangat ekstrim seperti di dalam lapisan es, di dalam lava yang sangat panas, atau di lautan dengan kadar garam yang sangat tinggi, itu ternyata ada jenis bakteri. Ada salah satu jenis bakteri yang para ilmuwan disebut sebagai Archaebacteria. Setelah diteliti lebih lanjut, ternyata Archaebacteria ini memiliki struktur tubuh yang berbeda dengan bakteri-bakteri pada umumnya. Sehingga kemudian Kingdom Monera dipecah menjadi 2 kingdom, yakni Kingdom Archaebacteria dan Eubacteria. Jadi bedanya klasifikasi 6 kingdom dan 5 kingdom ini ya. Mana yang paling benar nggak? Ya sama-sama benar ya, sama-sama benar. Kamu bisa pakai klasifikasi 5 kingdom, bisa juga pakai klasifikasi 6 kingdom. Dua-duanya masih dipakai dalam biologi ya. Dua-duanya masih diterima karena Archaebacteria dan Eubacteria ini masih dalam proses untuk dipelajari ya. Oke. Nah, bedanya apa Eubacteria sama Archaebacteria? Jadi tadi ya, Eubacteria tidak dapat hidup di lingkungan ekstrim, sangat panas, sangat dingin, kadar garam tinggi, sangat asam, sangat basah, itu dia nggak bisa. Ya. Sementara itu Archaebacteria justru hidup di lingkungan yang sangat ekstrim. Nah, yang ketiga, perbedaan biokimianya ya. Jadi semua bakteri pun punya ini ya, dinding selnya, cell wall. Nah, kalau bakteri itu di dalam dinding selnya mengandung peptidoglikan. Peptidoglikan itu senyawa gabungan antara karbohidrat dan polipeptida atau protein. Sementara Archaebacteria nggak punya, jadi bedanya di situ aja sebenarnya. Tapi mereka sama-sama prokariotik dan sama-sama uniseluler dan tentu sama-sama mikroskopik atau hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Nah, bedanya hanya pada susunan dinding selnya. Kalau Eubacteria dia punya peptidoglikan, kalau Archaebacteria dia tidak punya peptidoglikan.